Setelah 3 putaran pertempuran, Huo Yuhao masih merasa cukup baik. Sementara jumlah udara dingin yang bisa diserap putri salju terbatas, ini karena putri salju masih menjadi bagian dari dirinya. Setelah udara dingin diserap, energi asal Ultimate Ice akan membentuk udara dingin baru. Dia juga membuat tubuhnya menyerap beberapa energi asal ketika putri salju mengambil udara dingin. Sementara kecepatannya lambat, itu adalah bentuk kultivasi alternatif, dan jauh lebih mudah daripada dia mencoba menyerapnya sendiri. Manfaat terbesar untuk kompetisi ini adalah Snow Lady dapat mempertahankan momentumnya setelah dia menyerap udara dingin dari tubuhnya. Ini sebabnya Huo Yuhao berkata kepada Wang Dong'er bahwa kelumpuhan sementara mungkin bukan hal yang buruk. 4 anggota Sekte Artragon lainnya tidak bisa lagi duduk diam. Setelah 3 anggota pertama telah dibekukan menjadi patung es oleh Ice Lady, Huo Yuhao tidak meminta mereka untuk tidak mengambil bagian dalam putaran grup yang akan datang. Namun, menurut tempo ini, mereka akan segera menemukan diri mereka tidak dapat mengambil bagian. Di antara 4 anggota Sekte Artragon yang tersisa, satu-satunya master jiwa perempuan berdiri dan berjalan ke panggung dengan ekspresi serius. Halo, aku Nan Qiuqiu. Anggota Artragon Sect mengambil inisiatif untuk menyambut Huo Yuhao. Halo, jawab Huo Yuhao dengan senyum ramah. Nan Qiuqiu memandang putri salju di pelukan Huo Yuhao dan berkata, aku tahu bahwa dia adalah kemampuan jiwa bela diri kamu. Karenanya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan seperti rekan-rekan aku. Dengan itu, dia mengangguk pada Huo Yuhao dan berbalik. Di podium utama, Su Tianran, yang menonton adegan itu dengan tertarik, menoleh ke Juzi dan bertanya, itu harus menjadi kapten Sekte Artragon, kan? Juzi menjawab dengan hormat, ya, Yang Mulia. Dia dipanggil Nan Qiuqiu, dan dia kapten. Sementara anggota sekte mereka yang lebih kuat tidak mengambil bagian kali ini, dia masih salah satu anggota sekte mereka yang paling kuat. Dia mungkin bersaing untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan hal yang terlalu buruk. Su Tianran berkata, tidak buruk. Meskipun kamu tidak lagi bertanggung jawab atas intelijen, kamu masih memiliki cukup informasi. Jadi, katakan padaku, menurutmu siapa yang akan memenangkan putaran ini? Juzi tertegun. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Su Tianran berkata, Huo Yuhao adalah mantan siswa pertukaran di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dia memiliki guru yang sama denganmu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu kehebatannya? Juzi kaget, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia tanpa sadar menatap pria paruhbaya yang berdiri di belakang Su Tianran. Dia baru saja memberikan kepada pangeran selembar kertas. Aku berinteraksi dengan Huo Yuhao kurang dari sebulan, dan pengetahuan aku tentang kemampuannya terbatas. Aku hanya tahu bahwa dia adalah leluhur jiwa berantai 4, tetapi dia memiliki jiwa bela diri kembar. Sekarang dia di kursi roda, aku tidak tahu seberapa kuat dia lagi. Aku juga tidak tahu berapa banyak kemajuan yang telah dia capai dalam 2 tahun terakhir. Karena itu, aku tidak berani membuat keputusan. Oh, kalau begitu mari kita lihat, Su Tianran tersenyum. Ya, jawab Juzi sopan. Jing Hongchen, yang duduk di sebelah Juzi, berkata, Yang Mulia. Su Tianran menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jing Hongchen berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa membiarkan orang ini kembali. Setelah kompetisi, kita harus membuatnya menghilang. Su Tianran menatap kaget pada Jing Hongchen dan bertanya, Hal Master, mengapa kamu begitu tertarik padanya? Jing Hongchen berkata dengan getir, tolong jangan menertawakan aku, Yang Mulia, tetapi orang ini telah membuat aku sangat menderita. Bukan saja dia sangat berbakat, tapi dia hampir sama liciknya dengan iblis. Dia tahu bagaimana menganalisis situasi dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Aku baru-baru ini mendengar dari cucu aku bahwa dia tidak bersaing atas nama Shrek Academy, tetapi atas nama Sekte Tang. Su Tianran berkata dengan tertarik, apa yang dia lakukan untuk membuatmu takut padanya? Agar dia dapat mengikuti kompetisi ini, dia harus berusia lebih muda dari 20 tahun. Jika seseorang yang begitu muda bisa menakuti Hal Master, dia pasti luar biasa dalam beberapa hal. Jing Hongchen berkata, Huo Yuhao adalah juara tim Shrek Academy di turnamen terakhir. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki 3 cincin, namun mampu bersaing dengan rekan satu timnya. Selanjutnya, ia memamerkan keahliannya di turnamen itu. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, 1 tipe roh dan tipe es lainnya. Selanjutnya, jiwa bela diri tipe S-nya adalah Ultimate Ice yang langka. Fakta bahwa ia dapat bersaing 2 kali adalah bukti kekuatannya.
Lebih jauh lagi, dalam perjalanannya kembali ke Akademi Shrek untuk yang terakhir kalinya, dia bahkan bisa lolos dari pengejaran senior Long. Mendengar ini, Su Tianran tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kultivasinya, bagaimana bisa Long senior? Jadi ini orang yang bertaruh dengan paman panjang. Di sisi lain Su Tianran, orang yang berpakaian serba hitam membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya aneh, dan orang tidak bisa membedakan usianya dari suaranya. Bahkan jenis kelaminnya tidak bisa dibedakan. Dia tampak jahat, dan semua orang tidak bisa tidak berbalik untuk menatapnya ketika mereka mendengar suaranya. Imperial Tutor, kamu tahu tentang orang ini? Su Tianran bertanya pada orang yang berpakaian hitam. Dari urutan tempat duduk, orang bisa mengatakan bahwa orang yang berpakaian hitam berperingkat lebih tinggi dari Jing Hongchen. Iya. Hallmaster Hongchen meminta bantuan kami. Di arena, Huo Yuhao, yang telah mulai berperang, tidak tahu bahwa bahkan dalam keadaannya yang pincang, dia masih menarik perhatian kepemimpinan Kekaisaran Sanmun. Perhatiannya sepenuhnya pada lawannya. Nan Qiuqiu dari Artragon Sekte bukanlah lawan yang mudah. Saat hakim mengumumkan dimulainya kompetisi, Nan Qiuqiu melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 cincin jiwa hitam muncul, memamerkan pangkatnya sebagai Raja Roh, muncul. Kristal merah muda berbentuk kastanye muncul di dahinya saat dia melepaskan jiwa bela dirinya. Setelah itu, tubuhnya mulai tumbuh. Dia tampaknya tumbuh lebih tinggi. Dia menunjuk ke langit dengan jari manisnya, dan sisik naga merah muda yang cerah mulai tumbuh dari ujung jarinya. Tidak seperti Master Jiwa Artragon Sekte lainnya, sisiknya berwarna merah muda cerah. Dengan pertumbuhan sisik-sisiknya, tangan kanannya tampaknya telah berubah menjadi merah muda yang sangat cerah. Cahaya merah muda samar bersinar dan langsung membakar seluruh lengan kanannya untuk mengungkapkan lengan yang seluruhnya tertutup sisik. Kemudian, dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Cincin jiwa pertamanya menyala, dan sinar cahaya merah muda melesat ke arah Huo Yuhao. Ia mampu menyeberang 100 meter dalam sekejap seperti yang terlihat di hadapan Huo Yuhao. Kecepatan ini hampir secepat tembakan sinar oleh seorang insinyur jiwa kelas 4. Huo Yuhao tidak meminta Putri Salju untuk memblokirnya. Dia harus mencari tahu kekuatan macam apa ini. Dia mengangkat tangan kanannya juga, yang ditutupi dengan lapisan kristal es. Dia membuat gerakan meraih, dan menghalangi sinar cahaya merah muda. Sinar cahaya merah muda langsung hancur. Namun, Huo Yuhao sangat terkejut. Meskipun itu tidak tampak sangat kuat, karena baru saja melintasi jarak yang begitu cepat, kekuatannya melebihi harapannya. Itu bukan tentang kekuatan ofensif sinar atau kekuatan penghancurnya. Sebaliknya, itu adalah spesialisasi. Ketika sinar cahaya merah muda bersentuhan dengan Ice Empress, pincer yang terbentuk dari kristal es seperti berlian, Huo Yuhao merasakan es di tengah telapak tangannya meleleh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai pengguna Ultimate Ice, dia belum melihat siapapun yang apinya dapat mengalahkannya. Bahkan setelah Emma Xiao Tao membentuk Dark Phoenix-nya, Huo Yuhao tidak dapat menilai efek dari api pada dirinya karena mereka tidak pernah bertarung. Namun, kemampuan Nan Qiuqiu bukanlah Ultimate Fire. Kekuatan jiwa yang dia lepaskan sangat hangat, namun kekuatan jiwa ini mampu melelehkan Ultimate Ice. Ini, satu-satunya kemampuan ini adalah penghancuran. Kekuatan yang bisa menghancurkan semua tipe lainnya. Dalam pelajaran Akademi Shrek, ada kursus khusus yang menjelaskan semua jenis kekuatan jiwa kepada siswa. Pemusnahan disebutkan selama kursus itu. Pemusnahan sangat kuat. Setelah mengenai lawannya, ia dapat menghancurkan target berdasarkan tipe target. Ada 2 hal yang harus diwaspadai ketika berhadapan dengan kekuatan jiwa atau serangan tipe pemusnahan. Pertama, itu tidak bisa dilawan dengan tipe apapun. Kedua, setelah mencapai targetnya, kekuatan jiwa targetnya akan terkuras lebih cepat dari biasanya. Huo Yuhao belum bisa merasakan penipisan kekuatan jiwanya dulu, karena ia memiliki jiwa bela diri Ice Ultimate. Tidak peduli seberapa kuat penghancuran itu, ia harus mengeluarkan banyak kekuatan jiwa untuk menghancurkan jiwa bela diri Ultimate. Jika mereka terus bertarung seperti ini, efek dari sifat keduanya tidak akan sejelas pada Huo Yuhao. Meski begitu, Huo Yuhao terkejut. Para guru dari Shrek Academy telah menyebutkan bahwa jiwa bela diri Ultimate hanya sedikit lebih jarang daripada jiwa bela diri pemusnahan. Sama seperti tipe roh Huo Yuhao, juga sulit bagi mereka untuk membentuk cincin jiwa. Dia tidak pernah berharap bertemu satu di turnamen ini.
Tipe pemusnahan. Memandangnya, bisakah jiwa bela dirinya menjadi naga rogue naga yang jarang terlihat? Itu akan buruk. Selain sebagai naga tipe pemusnahan, Rogue Dragon juga berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Nan Qiuqiu menyaksikan Huo Yuhao bereaksi terhadap keterampilan jiwanya yang pertama, cahaya pemusnahan. Senyum dingin melintasi wajahnya. Saat Huo Yuhao menilai kemampuannya, bagaimana mungkin dia tidak menilai kemampuannya? Dia telah mengamati gaya bertarung Putri Salju selama ini. Baginya, Huo Yuhao harus menjadi guru jiwa yang bisa memanfaatkan kekuatan jiwa bela dirinya. Namun, jiwa bela diri ini sangat kuat. Fakta bahwa seseorang tidak bisa melihat cincin jiwanya berarti mereka sengaja disembunyikan. Sasarannya dalam menggunakan cahaya pemusnahannya sederhana, ia ingin menghabiskan kekuatan jiwanya. Dengan menggunakan sifat penipisan percepatan yang dipercepat, dia berharap mendapatkan kemenangan. Ketika Huo Yuhao memblokir cahaya pemusnahan pertamanya, dia sudah mengirim yang kedua. Namun, targetnya bukan lagi Huo Yuhao, tetapi Putri Salju, yang telah terbang ke udara. Semua orang bisa melihat bahwa Snow Lady adalah badan energi. Namun, bagi mereka, Putri Salju seharusnya hanya keterampilan jiwa khusus Huo Yuhao, dan kemungkinan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Wanita salju mungil itu bergerak di udara. Dia dengan mudah menghindari cahaya penghancuran Nan Qiuqiu dan kemudian membuat wajah padanya. Nan Qiuqiu tertegun. Sementara mereka terpisah 100 meter, cahaya kehancurannya bisa bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan. Bagaimana mungkin Huo Yuhao menginstruksikan Snow Lady untuk menghindari Light of Annihilation setelah dia baru saja memblokir serangannya yang lain? Dia tidak percaya bahwa Putri Salju mampu berpikir mandiri. Seperti kemampuan memanggil Liu Shichen, dia berpikir bahwa semua yang dipanggil Huo Yuhao dikendalikan olehnya. Namun, dia tidak tahu bahwa sementara Huo Yuhao bisa mengendalikan Putri Salju, dia adalah roh yang satu-satunya di dunia. Dia memang memiliki hidupnya sendiri dan pemikiran independen. Huo Yuhao pindah. Dia mendorong kursi rodanya dengan kecepatan yang menakjubkan dan maju ke arah Nan Qiuqiu. Pada saat yang sama, mata rohnya mulai bersinar. Cahaya keemasan tidak intens, tapi Nan Qiuqiu langsung merasa bingung. Cahaya penghancuran ketiganya meleset dari sasarannya dengan cukup adil, dan mendarat di layar cahaya jauh, menciptakan riak. Apa yang terjadi? Hati Nan Qiuqiu meleset. Dia menenangkan dirinya dan melihat ke arah Huo Yuhao dan Snow Lady. Namun, yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa dia sekarang melihat 2 kali lipat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melihat dengan benar. Kekuatan apa ini? Nan Qiuqiu tidak akan pernah percaya bahwa matanya menjadi gila dalam waktu sesingkat itu. Tidak diragukan lagi, itu adalah tipuan dari lawannya. Namun, apa sebenarnya yang dia lakukan? Gangguan spiritual adalah jawaban yang tepat. Salah satu serangan paling kuat yang diberikan Skydream Iceworm kepada Huo Yuhao adalah kemampuan untuk secara efektif menggunakan interferensi spiritual di kejauhan. Huo Yuhao merilis kekuatan ini, yang sudah dalam bentuk yang lebih lemah, tapi masih cukup kuat untuk membuat Nan Qiuqiu ketinggalan. Namun, sebagai Kapten Sekte Artragon, Nan Qiuqiu bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah dia kehilangan konsentrasi sesaat, dia dengan cepat tersadar. Tangan kanannya masih menunjuk ke langit. Kali ini, dia mengulurkan 3 jari, dan tubuhnya perlahan melayang dari tanah. Dia sekarang sekitar 60 cm dari tanah. Raungan naga yang tajam muncul dari sekeliling tubuhnya. Bentuk merah muda buram melintas di belakangnya dan kemudian menghilang. Setelah itu, bola cahaya merah muda mulai berkumpul di sekitar 3 jarinya. Dalam sekejap mata, itu menjadi sebesar kepala manusia. Nan Qiuqiu melambaikan tangan kanannya, dan bola cahaya merah muda yang indah terbang ke langit. Meskipun dia tidak bisa melihat Huo Yuhao dan Putri Salju dengan tepat, dia bisa melihat arah umum mereka. Bola cahaya merah muda mengembang dengan kecepatan yang mencengangkan saat menerbangkan langit. 30 meter dari tanah, benda itu berhenti. Lalu, seperti meteor, benda itu jatuh ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan bola-bola cahaya merah muda meledak di semua tempat. Setiap ledakan memiliki radius 10 meter, dan itu bukan akhir. Setelah itu, ada 2 suara ledakan lagi. Rantai ledakan berturut-turut menyebabkan jari-jari cahaya merah muda meningkat setidaknya 50%. Ledakan penghancuran di rantai. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Nan Qiuqiu, serangan domain.
Dalam domain tersebut, target mungkin tidak harus terluka, tetapi mereka masih bisa terluka oleh ledakan. Itu akan menyebabkan kekuatan jiwa Master Jiwa menguras pada tingkat yang mengejutkan. Nan Qiuqiu sangat menyukai keterampilan jiwa ini. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat ledakan penghancuran di rantai itu harus mencapai target untuk menjadi efektif. Ledakan berkelanjutannya mampu menghasilkan energi tipe pemusnahan yang sangat kuat sehingga bahkan interferensi spiritual Huo Yuhao untuk sementara dihilangkan olehnya. Nan Qiuqiu sekarang menyadari bahwa orang di kursi roda itu tidak berada dalam domain serangannya. Kekuatan dari ledakan sama sekali tidak mempengaruhinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar merusak visi aku sampai sejauh ini? Saat dia memikirkan hal itu, dia merilis Chained Annihilation Explosion yang kedua. Nan Qiuqiu selalu tegas. Sementara dia merindukan pertama kalinya, Huo Yuhao telah mengungkapkan posisinya. Peluang ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Pada saat ini, wanita salju menggeliat keluar dari lengan Huo Yuhao. Sinar-sinar pedang biru tua berubah menjadi pelangi yang mengejutkan di langit saat melintas dan menghilang. Cahaya dari ledakan pembantaian berantai merah muda itu langsung dipotong setengah di udara. Sementara kekuatan ledakan dari ledakan penghancuran di rantai masih bisa dirasakan, mereka semua meledak tanpa bahaya di udara. Huo Yuhao mendorong kursi rodanya ke depan tanpa tanda tergesa-gesa saat ia maju. Ekspresi wajahnya tidak berubah. Akurat dan kuat adalah bagaimana Nan Qiuqiu akan menggambarkan kekuatan pedang itu. Dia langsung memikirkan dua kata itu. Kemampuan bertarung gadis kecil itu begitu kuat. Sekarang dia mengerti mengapa rekan satu timnya kalah. Ekspresinya berubah lebih serius, dan dia tidak lagi diam. Ujung kakinya menyentuh tanah, dan dia berubah menjadi sinar merah muda yang meluncur ke arah Huo Yuhao. Sebagai pengguna dari jiwa bela diri naga nakal, apakah dia benar-benar menghususkan diri dalam serangan jarak jauh? Sama seperti semua orang berpikir begitu, dia mengejutkan mereka semua. Huo Yuhao menghentikan kursi rodanya. Ketika musuhnya mendekati dia secara alami tidak perlu bergerak maju lagi. Putri salju terbang menuju Nan Qiuqiu, tetapi berhenti hanya 10 meter dari Huo Yuhao. Mata para master jiwa yang menyaksikan pertandingan menyala. Apakah ini jarak maksimum yang bisa dia hindari dari Huo Yuhao? Dia mengangkat tangan mungilnya, dan lingkaran es muncul di jalan yang harus ditempuh Nan Qiuqiu untuk mencapai Huo Yuhao. Ujung kaki Nan Qiuqiu menyentuh permukaan tanah saat tubuhnya terpelintir ke samping, dan dia benar-benar mulai bergerak ke samping sebelum melanjutkan serangannya ke depan. Di udara, dia membentuk Z saat dia melanjutkan menuju Huo Yuhao dan Snow Lady. Ya! Putri salju berteriak kaget. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar cahaya biru tua ke Nan Qiuqiu yang mendekat. Nan Qiuqiu tidak menghindar. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cincin jiwa keduanya menyala dengan cahaya. Tubuhnya memancarkan cahaya merah muda, dan merah muda di telapak tangannya menjadi lebih kuat. Cahaya biru menghilang seolah-olah dimakan oleh cahaya merah muda. Barih pemusnahan. Itu bisa memblokir semuanya. Pada saat yang sama, ketika Nan Qiuqiu meluruskan tubuhnya lagi, dia hanya berjarak 10 meter dari Putri Salju. Dia meraih dengan tangan kirinya, dan cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Seketika, sebuah cakar naga besar berwarna merah muda muncul di udara saat ia menangkap Snow Lady. Tangan pemusnahan. Dia bahkan memiliki keterampilan jiwa ini. Tidak heran dia begitu percaya diri. Ini adalah keterampilan jiwa terbaik untuk digunakan melawan Putri Salju. Tangan pemusnahan, seperti namanya, adalah tangan besar yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan. Begitu kamu tertangkap olehnya, kekuatan jiwa kamu akan benar-benar habis. Dengan kultivasi Nan Qiuqiu saat ini, penguasa jiwa dengan cincin jiwa kurang dari 5 akan memiliki setidaknya setengah dari kekuatan jiwa mereka habis olehnya begitu dia menyentuh mereka. Itu adalah keterampilan terbaik untuk digunakan melawan tubuh energi seperti Putri Salju. Namun, Putri Salju dikendalikan oleh Huo Yuhao. Secara alami, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Wajah mungilnya yang lucu berubah menjadi sedingin es, dan tatapan mengintimidasi muncul di matanya yang biru tua. Dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Dia juga mengacungkan telapak tangannya ke arah lawannya. Ketika telapak tangan mungilnya dikirim terbang keluar, tangan pemusnahan yang besar telah melilit tubuhnya yang mungil. Aku menang. Muncul di benak Nan Qiuqiu. Makhluk yang dipanggil manapun akan hancur dengan cepat setelah ditangkap oleh tangan penghancuran.
Sementara dia menemukan putri salju lucu, dia masih makhluk yang dipanggil. Ini adalah kompetisi, dan tidak ada yang lebih penting daripada menang. Namun, pemikiran ini hanya bertahan dalam benaknya untuk sementara waktu. Detik berikutnya, tangan merah muda yang besar berubah menjadi biru sedingin es. Kemudian, itu berubah menjadi banyak bintik cahaya biru es ketika menghilang di udara. Sinyonya salju tetap menggantung di udara. Namun, matanya yang besar dan cantik tertutup. Dia tampaknya merasakan sesuatu. Huo Yuhao, yang tidak jauh darinya, memiliki ekspresi yang sama. Oh! Wanita salju berubah menjadi sinar cahaya biru dan terbang kembali ke Huo Yuhao. Dia masuk melalui tengah dahinya dan menghilang. Dia menolaknya? Tangan pemusnahanku tidak bisa mengatasi makhluk yang dipanggil? Nan Qiuqiu menatap cahaya biru yang menghilang di sekitar Huo Yuhao karena terkejut. Dia bahkan berhenti menyerbu ke arahnya. Hanya dia yang tahu bahwa tangan penghancuran tidak hanya digunakan untuk menjatuhkan lawannya. Pada saat yang sama, ia memiliki kemampuan kedua, hampir seperti dewa. Itu bisa memulihkan kekuatan jiwanya. Sekitar 20% dari kekuatan jiwa yang diambil oleh tangan penghancuran akan kembali kepadanya. Kekuatan tangan penghancuran dibangun atas dasar kekuatan jiwa yang kuat. Sebagai keterampilan jiwa 1000 tahun, itu akan menghabiskan sebanyak kekuatan jiwa Nan Qiuqiu sebagai keterampilan jiwa 10.000 tahun. Namun, karena itu membantu memulihkan kekuatan jiwanya, itu masih bisa ditanggungnya. Lagi pula, musuhnya akan menderita penipisan yang lebih besar. Namun, dia tidak membuat kembali kekuatan jiwanya dari pukulan itu. Ini juga berarti bahwa keterampilan jiwanya telah rusak. Itu dihancurkan oleh makhluk yang dipanggil. Seseorang harus tahu bahwa kemampuan terkuat dari tangan penghancuran adalah kemampuannya untuk menghancurkan makhluk yang dipanggil. Ini adalah sesuatu yang Nan Qiuqiu tidak pernah bayangkan bisa terjadi. Tangan pemusnahan yang kuat. Huo Yuhao memuji Nan Qiuqiu. Itu memang kuat. Telapak tangan yang wanita salju dorong keluar adalah salah satu dari 3 teknik utama permaisuri es, gletser tanpa salju. Seperti yang diharapkan Nan Qiuqiu, tangan pemusnahannya sangat mahir melawan makhluk yang dipanggil. Sementara roh bukan makhluk yang dipanggil, keduanya sangat mirip. Oleh karena itu, dia bisa membatasi Snow Lady dengan cukup sedikit. Tanpa bantuan Huo Yuhao dalam memanggil gletser tanpa salju, dia masih bisa menolak tangan penghancuran. Namun, pemusnahan yang kuat di dalamnya adalah sesuatu yang Putri Salju tidak bisa ambil. Huo Yuhao takut bahwa dalam pertempuran berikutnya, dia akan menghadapi lebih banyak pemusnahan ini. Jadi, dia mengingatnya. Nan Qiuqiu menatap dingin pada Huo Yuhao dan berkata, makhluk pemanggil kamu adalah yang paling kuat yang pernah aku lihat, serta yang paling gesit. Tidak hanya dapat menggunakan keterampilan jiwanya sendiri, tetapi bahkan dapat menghancurkan musuh alami, tangan penghancuran. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat aku bayangkan. Namun, tanpa dia, kamu pasti akan kalah. Huo Yuhao tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu menggertak orang cacat? Nan Qiuqiu berhenti sejenak. Baru saat itulah dia menyadari lawannya ada di kursi roda. Namun, dia berkata dengan tegas, orang cacat? Apakah kamu cacat biasa? Jika kamu tidak bisa memanggil makhluk yang begitu kuat, apakah kamu masih berada di turnamen ini? Iya. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Jangan berpikir bahwa kamu menang. Kompetisi belum berakhir. Tangan kanan Nan Qiuqiu bersinar dengan cahaya kehancuran saat dia berkata, lalu, aku akan mengakhirinya untukmu. Tunggu, tunggu, mata Huo Yuhao mengkhianati tanda-tanda kepanikan saat dia berkata, apakah kamu tidak merasa malu ketika kamu menggertak orang cacat seperti aku? Nan Qiuqiu berkata dengan kasar, jangan buang waktu. Sementara makhluk pemanggil kamu sangat kuat dan mampu menghancurkan tangan pemusnahan aku, butuh banyak korban bagi kamu. Aku bisa melihat bahwa makhluk yang dipanggil ini memiliki hubungan dekat dengan kamu. Meskipun kuat, itu akan memakan waktu cukup lama untuk regenerasi setelah terlalu banyak kerusakan. Tidak ada gunanya kamu mengulur waktu. Huo Yuhao menggertakkan giginya dan berkata, bukankah tipemu adalah kelemahanku? Aku masih akan mengalahkanmu. Ketika dia melihat wajah Huo Yuhao yang teguh dan sedih, senyum kejam terlintas di wajah Nan Qiuqiu saat dia berkata, baiklah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkan aku. Saat dia mengatakan itu, dia maju menuju Huo Yuhao perlahan, langkah demi langkah. Hakim mengawasi mereka berdua mengobrol. Awalnya,
Dia ingin mengingatkan mereka untuk memperlakukan turnamen dengan serius. Namun, ketika dia melihat Nan Qiuqiu mendekati Huo Yuhao, dia berhenti. Dia juga terkejut bahwa dia adalah seorang guru jiwa tipe pemusnahan. Huo Yuhao duduk di kursi roda dengan tatapan gelisah di matanya. Tangan kanannya mencengkeram roda kursi rodanya. Sementara dia tampak tenang, panik naik di matanya. "Kamu menunggu," teriak Huo Yuhao. Nan Qiuqiu berhenti dan berkata, "Apa? Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu benar-benar penuh omong kosong." Huo Yuhao berkata dengan marah, "Jangan berpikir bahwa kamu telah menang. Aku masih memiliki kartu truf." Nan Qiuqiu menyeringai. Kali ini, dia nyengir gembira. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menyiksa lawannya secara psikologis membuatnya sangat bersemangat. Ini mirip dengan mengatakan pada lawannya, "Tolak aku. Semakin kamu menolak, semakin bersemangat aku. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Aku ingin melihat kamu apa kartu truf kamu. Aku pikir kamu bilang kamu bisa menang. Jadi bagaimana jika kamu tidak bisa menang? Makhluk pemanggil kamu layak, mengapa tidak bergabung dengan Air Dragon Sect? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang sekte kamu sebelumnya. Sekte Air Dragon adalah salah satu sekte teratas Kekaisaran Douling." Huo Yuhao berkata dengan marah, "Sampah, bagaimana aku bisa bergabung dengan sekte Air Dragon kamu? Apakah ini berarti bahwa jika kamu kalah, kamu akan bergabung dengan Tang Sect?" Nan Qiuqiu berkata, "Ya. Jika orang cacat yang kehilangan kemampuan ofensif utamanya dapat mengalahkan aku, itu berarti Tang Sekte kamu memang kuat. Jadi apa yang salah dengan bergabung dengan kamu? Ini kata-katamu? Bagaimana aku bisa tahu jika kamu dapat dipercaya?" Huo Yuhao bertanya. Saat dia berbicara, dia perlahan mendorong kursi rodanya ke belakang. Bagi Nan Qiuqiu, setiap tindakannya berbau ketakutan. "Tentu saja aku akan hidup sesuai dengan kata-kataku. Namun, kamu juga harus hidup dengan kata-katamu. Ada banyak manfaat bergabung dengan Sekte Air Dragon. Mari kita berhenti membuang waktu dan akhiri ini." Saat dia mengatakan itu, ujung kaki Nan Qiuqiu menyentuh tanah saat dia menuju Huo Yuhao. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cincin jiwa keempatnya menyala sekali lagi. Tangan pemusnahan lain muncul. Namun, kali ini, itu membuat meraih untuk Huo Yuhao. Roda kursi roda berhenti berputar karena Huo Yuhao telah mengangkat tangan kanannya. Ekspresi ketakutan di wajahnya terhapus bersih. Apa yang menggantikannya adalah senyum. Dia mengangkat tangan kanannya dan sedikit melambai. Cakar besar keemasan gelap tiba-tiba muncul. Cakar setajam silet ini hampir 8 meter, dan beberapa kali lebih besar dari tangan pemusnahan. Itu sangat tajam, dan tampaknya mampu menghancurkan dunia. Dimanapun ia menyentuh, udaranya akan terbelah menjadi 5 panjang lampu hitam. Ruang itu sendiri sedang terkoyak. Tangan pemusnahan itu sendiri dimusnahkan secara instan. Saat cakar keemasan gelap menampar ke bawah, mereka menyelimuti Nan Qiuqiu sepenuhnya. Seketika, Nan Qiuqiu, yang mengira kemenangan sudah dekat, tercengang. Cakar emas gelap yang menakutkan belum sampai padanya. Namun, dia bisa merasakan bahwa lapisan pelindung kekuatan jiwa di sekitarnya sedang terkoyak. "Aku kacau." Otak Nan Qiuqiu menjadi kosong. Pada saat ini, yang bisa ia pikirkan hanyalah bertahan hidup dan senyum di wajah Huo Yuhao. Pada saat ini, cahaya zamrud tiba-tiba mengelilingi Huo Yuhao. Setelah itu, pilar cahaya besar tiba-tiba melesat keluar dari belakangnya. Itu mengarahkan dirinya pada tubuh Nan Qiuqiu, membungkusnya, dan kemudian memindahkannya kembali 10 meter. Cakar emas gelap yang tampak hanya beberapa inci dari tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu ditarik secara paksa. Nan Qiuqiu sekarang telah berubah menjadi patung es. Huo Yuhao tetap duduk di kursi rodanya. Untuk semua orang yang hadir, dia masih terlihat seperti orang cacat. Semua orang diam. Perubahan nasib ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa pemuda ini, yang duduk di kursi roda dan yang hanya bertarung dengan makhluk yang dipanggilnya, mampu menyerang dengan begitu banyak kekuatan. Ketika cakar emas gelap muncul, para penonton, yang dilindungi oleh penghalang dari arena, masih bisa merasakan aura yang mengerikan. Itu seperti binatang buas telah muncul. Saat dia melihat cahaya merah muda yang bersinar dari dalam patung es, Huo Yuhao mendorong dirinya di depan Nan Qiuqiu. Dengan tangan kanannya, dia mengetuk es dan berkata,
Hakim, aku sudah menang. Tanpa ragu, dengan ketajaman cakarnya, dia bisa menembus tubuh Nan Qiuqiu jika dia mau. Chapter Eliminasi Individu 4, Kemenangan, Tang Sekte, mengumumkan Hakim dengan kaku, menatap Huo Yuhao dengan kaget. Yuhao menarik kembali Dark Golden Terror Claw dan mengetuk patung es yang berisi Nan Qiuqiu. Pada saat yang sama, dia menabrak tanah dengan tangan kanannya. Seluruh tubuh dan kursi rodanya terbang beberapa meter ke udara. Cahaya merah muda tiba-tiba cerah, dan Nan Qiuqiu melepaskan diri dari Ultimate Ice. Terlindungi oleh pemusnahan pelindungnya, Ultimate Ice tidak memengaruhi dirinya sebanyak yang lainnya, dan dia masih bisa bergerak. Jika dia diberi cukup waktu, dia bisa keluar. Namun, ini karena Huo Yuhao mengendalikan energi yang dia tempatkan di Ice Empress, urat. Dia tidak ingin menyakitinya. Berhenti. Hakim berbalik dan memblokir Nan Qiuqiu. Putaran sudah berakhir, kau kalah. Turun sekarang. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa melakukannya di bagian tim. Aku tidak kalah. Kamu pembohong. Beat terakhir ditujukan pada Huo Yuhao. Hakim bingung ketika dia berkata, dia sudah menunjukkan belas kasihan. Jika dia benar-benar memukulmu dengan cakarnya, kamu tidak akan hidup. Kemarahan membuat dada Nan Qiuqiu naik dan turun dengan penuh semangat. Tentu saja dia tahu bahwa Huo Yuhao telah menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana? Betapa mengerikannya dia? Semua yang sebelumnya hanya pertunjukan. Dengan langkah mengerikan seperti itu, mengapa dia takut padanya? Huo Yuhao tersenyum padanya dan berkata, sudah waktunya bagi kamu untuk menghormati kata-kata kamu. Sekte tak menyambut kamu. Jika kamu mempelajari teknik rahasia kami, kekuatan pemusnahan naga nakal kamu akan meningkat pesat. PFT. Siapa yang ingin bergabung dengan Tang Sekte kamu, berhenti bermimpi. Nan Qiuqiu mengutuk saat dia berjalan dari panggung. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, kepercayaan adalah milik semua orang. Jika kamu tidak memenuhi kata-kata kamu, kejadian ini akan ada di hati kamu selamanya. Kemajuan kamu dalam kultivasi akan lebih sulit. Tubuh Nan Qiuqiu membeku. Dia berbalik dan berkata, aku bertaruh denganmu. Jika kamu mati, aku tidak harus menghormatinya. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik ke ruang tunggu dan berteriak, aku akan menikahi siapapun yang membunuh bajingan ini. Suaranya memang keras. Tidak hanya rekan satu timnya mendengarnya, tetapi orang-orang di podium utama juga mendengarnya. Percakapan Huo Yuhao dengan Nan Qiuqiu selama putaran tidak terdengar oleh mereka. Ketika dia meneriakkan itu, sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang. Apa yang sebenarnya dilakukan Huo Yuhao padanya?